tapi dengan gedoran yang punya ritme. Gini ritmenya. Abel ngira kalau itu adalah orang iseng. Ambil keluar, Abel ke pintu depan. Kesel dia kan, dia bilang, "Woi, jangan ganggu dong, saya mau tidur nih." Dia mengintip di celah-celah pintu, ternyata ada sosok yang memakai baju putih kotor. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Rintihan Misteri. Pada malam ini, saya akan menceritakan pengalaman horor seseorang. Kita sebut saja namanya Abel. Nah, jadi Abel ini, dia ngekos di salah satu kosan di daerah Jogja yang sering terjadi teror makhluk goib. Nah, kejadian teror ini sangat aneh, terjadi pada saat jam 1 malam terus. Untuk wilayah pastinya itu sudah privasi, dan nama-nama di karakter ini sudah saya samarkan. Nah, buat teman-teman yang ingin bercerita atau pengalamannya sendiri, silahkan email saya di bawah ini ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan di skip video ini ya, karena video ini sangat epic sekali dan sangat menarik sekali untuk kalian dengarkan. Apalagi buat kalian yang suka video atau cerita-cerita horor, ini adalah cerita yang sangat bagus. Tidak perlu berbasa-basi lagi, ayo kita mulai ceritanya. Pengalaman ini adalah pengalaman horor paling kacau, yang paling ekstrim dialami oleh Abel ini. Jadi pengalaman ini dialami pada tahun 2017-an. Abel ini bekerja di salah satu perusahaan yang ternama di daerah Jogja. Dan karirnya di daerah Jogja itu cukup bagus. Tiap beberapa bulan sekali, Abel ini selalu mendapatkan promosi jabatan. Dan syaratnya untuk mendapatkan promosi itu, dia harus berpindah-pindah. Jadi berpindah-pindah tempat kerja. Walaupun di daerah Jogja juga, tapi cukup jauh antara pusat dan cabangnya. Jadi Abel ini untuk menghemat uang bensin, dia juga harus berpindah lokasi kosannya daripada dia pulang pergi jauh, boros bensin, dan dia mau mencari kosan di daerah situ. Saat mencari kosan baru di lokasi kerja yang baru juga, Abel bingung untuk mencari kosan baru tersebut. Sebenarnya di Jogja itu banyak kok kos-kosan kosong, cuman pada di daerah itu saja sulit banget menemukan kos-kosan, karena yang banyak di daerah sana adalah kontrakan. Walaupun ada kosan, tapi ada beberapa aja, banyak yang penuh. Tibalah Abel nih, dia pergi ke sebuah burjo kan, kemudian dia bersantai di situ untuk makan Indomie. Setelah makan, Abel ngobrol sebentar nih dengan abang-abang burjonya, sekaligus menanyakan, ada nggak ya kos-kosan kosong di daerah situ? Dan syukurnya si pemilik burjo itu punya saudara yang punya kosan kosong. Tapi kosannya itu agak masuk ke dalam gitu, agak jauh dari keramaian. Setelah ngobrol, Abel ini dikasih nomor telepon oleh abang burjo ini, yaitu nomor telepon pemilik kosan. Abel ini menghubungi pemilik kosannya itu untuk berjanji besok siang mereka akan bertemu untuk survei dan negosiasi dan lain-lainnya. Singkat cerita, besoknya Abel pergi ke lokasi untuk survei, dan pada saat itu Abel belum masuk ke dalam kosannya itu dan hanya menunggu di luar saja. Kosannya itu ternyata ada 4 kamar, kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan kamar keempat itu adalah gudang. Setelah gudang itu ada pagar nih yang cukup tinggi. Di sebelah pagar itu ternyata ada pemakaman yang kuburan itu hanya sedikit. Bisa dibilang itu adalah makam keluarga. Setelah ngobrol, mereka pun saling negosiasi dan mereka deal gitu kan. Tapi di sini ada yang aneh. Bapak kosnya itu bilang kalau datang ke situ jangan datang di hari Sabtu dan Minggu. Dia datang harus jelain hari Sabtu dan hari Minggu. Abel pun jawab nih, kenapa emangnya Pak? Bapaknya jawab, gak apa-apa, karena bapaknya itu hari Sabtu hari Minggu sibuk. Si Abel merasa aneh, seharusnya Sabtu Minggu itu adalah hari yang santai, karena orang-orang itu kan pada libur kerja. Kenapa hari Sabtu sama Minggu malah kerja bapaknya? Singkat cerita, pada hari Jumat setelah selesai sholat, Abel ini pergi ke kosan barunya itu.
dan membawa sebuah barang-barang miliknya. Dan dia menghubungi bapak kosnya bahwa dia sudah OTW ke lokasi. Setelah sampai di sana, bapak kosnya ini ternyata sudah di dalam kamarnya. Dan setelah keluar, bikin Abel ini heran dan kebingungan. Kenapa bapaknya ini keluar dengan membawa piring tanah liat yang di dalamnya itu banyak kembang-kembang. Kalian tahu kan piring dari tanah liat? Nah, dengan rasa penasaran, Abel ini nanya ke bapaknya, "Dari dalamnya, Pak, itu apa yang Bapak bawa?" "Oh, ini tadi saya habis beres-beres kamar. Ini untuk mengusir serangga karena di dalamnya banyak banget serangga." Abel pun mengiyakan aja nih, tapi dia merasa ada yang mengganjal. Kenapa harus bawa bunga ya? Kan bisa pakai baygon. Obat-obat semprot kan sekarang banyak, kenapa harus pakai bunga? Dan ternyata Abel ini dapat kamar nomor 3, yang artinya dia bersebelahan dengan kamar nomor 4, yaitu adalah gudang. Setelah berbincang-bincang dengan bapak kos, Abel ini beres-beres kamarnya dan sesekali melihat kamar nomor 4. Yang mana kamar itu sangat kotor dan di luarnya aja penuh barang-barang yang tidak berguna seperti panci, lemari, kasur-kasur yang sudah sobek, bekas anak-anak kos yang dulu. Dan Abel ini pengen mandi nih untuk membersihkan badan kan, dan kamar mandi itu ada di belakang kamarnya. Pas dibuka, dia kaget. Ternyata di belakangnya itu ada pohon sawo yang gede banget. Sudah beres-beres, sudah mandi, Abel ini baring nih sebentar untuk main HP. Kemudian saat dia asik main HP, bapak kosnya ini datang. Seolah-olah bapaknya ini tahu kalau Abel ini sudah beres-beres. Mereka pun ngobrol sebentar. Tapi di sini bapaknya ini memberi nasihat kepada Abel. "Kamu orangnya baik kok, saya tahu. Tapi kamu jangan melakukan hal aneh ya." Abel jawab nih, "Aneh-aneh seperti apa ya, Pak?" Kata bapaknya, "Ya, yang penting kamu jangan melakukan hal-hal aneh. Yang pertama, kamu dilarang membawa cewek. Kamu boleh membawa cewek asal pintu dibuka untuk bekerja dan ada alasan-alasan yang bisa diterima. Yang kedua, kamu jangan mabuk-mabukan ya. Dan yang ketiga, kamu jangan berjudi." Itu aja sih larangan dari saya, kata bapaknya kan. Abel pun mengiyakan saja apa kata bapaknya. Walaupun tanpa dinasihatin pun, Abel tahu dia orang baik bahwa hal-hal tersebut dilarang dalam agama. Terus bapaknya ini bilang, "Oh iya, semoga kamu betah ya di sini dan juga nyaman di sini." Terus kata Abel, "Iya Pak, di sini suasananya enak kok, nyaman, nggak berisik." "Oh iya Pak, anak-anak kos yang lain pada kemana ya? Saya dari tadi nggak ada melihat mereka loh Pak," kata bapaknya. "Oh, mereka itu jarang di kos, saya juga nggak nanya-nanya mereka kemana." Beberapa saat kemudian mereka selesai dengan obrolan mereka dan Abel ini menghubungi temannya. Yang temannya ini juga dipindah tugaskan ke lokasi yang sama. Tapi temannya ini dia nggak mau pindah kos dan sudah merasa nyaman dengan tempat tinggal yang lama. Datanglah nih temannya ke kosnya si Abel. Namanya itu Danar. Ketika Danar datang, wajahnya seperti orang sinis. Abel bingung, kok temannya datang bukannya senyum, malah mukanya sinis. Dia bilang kan, "Nar, kok kamu gitu sih mukanya? Bukannya datang bawa makan, ini mukanya malah gitu," kata si Abel. Terus kata Danar, "Haha, gak apa-apa kok, ngantuk aja tadi di jalan. Mau tidur dulu ya di kamarmu?" "Ya elah, datang-datang jauh cuma buat tidur. Yaudah tidur sana." Danar pun tertidur di kamarnya si Abel dengan alasan kecapean di jalan. Setelah bangun, Danar ngobrol singkat dengan Abel. Hari sudah malam, si Danar menginap dulu di kamar Abel karena mau nemanin Abel kan ceritanya. Malam pertama di kosan, tidak ada yang aneh bagi Abel. Mungkin karena ada Danar di situ. Nah, keesokan harinya, si Danar pamit pulang. Mereka ini akan masuk kerja di hari Senin karena mereka berdua dikasih cuti pada hari Jumat. Dan hari Sabtu Minggunya itu adalah hari libur. Tibalah nih di hari Senin nih, Abel berangkat kerja ke tempat yang barunya. Di sana temulah dia dengan si Danar. Setelah kerja siang, mereka istirahat sambil makan bareng sama Danar kan. Di sini Danar menanyakan
tentang kos-kosannya itu. Bel, kamu yakin ngekos di sana? Kata Bel, yakinlah, tempatnya juga enak, tenang. Aku suka gitu. Bukan masalah tenangnya, Bel. Tapi tentang kosannya itu loh. Kamu tahu kan, aku datang aku langsung ngantuk. Ya aku heran aja. Kok aku ngantuk banget datang ke kosanmu? Padahal di jalan aku biasa-biasa aja, nggak ada ngantuk. Kata Abel, ya mungkin karena jauh kali, perjalanan juga hampir 1 jam kan. Tapi kosannya itu kayak angker ya Bel. Kok penghuninya cuma kamu aja? Mana kamar sebelahmu gudang, mengerikan banget kamarmu. Kata bapak kos, mereka emang jarang ada di kos. Singkat cerita, pekerjaan di hari pertama pun selesai, mereka pulang. Si Abel tibalah di kosannya itu, dan dia merasa di saat dia pulang kerja, dia merasa nggak nyaman dengan kosannya itu. Sudah mulai ada rasa nggak nyaman. Mungkin dia tersugesti dengan perkataan Danar waktu istirahat kerja tadi. Udah hampir jam 1 malam, Abel berusaha untuk tidur. Tapi dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya di balik bolongan plafon kamar. Abel pun sesekali nengok plafon itu, tapi ya nggak ada apa-apa. Tapi dia merasa ada orang yang mengawasinya. Setelah kejadian itu, selama 3 malam, Abel nggak pernah tidur tepat waktu. Selalu tidur lewat dari jam 1. Setelah 3 malam, bapak kosnya ini bilang kalau dia itu mau pulang kampung sebentar karena ada urusan. Oh ya, aku lupa ngasih tahu. Kalau rumah bapak kosnya ini ternyata berada di depan kosnya Danar, jadi tetanggaan mereka ini. Nah, setelah bapak kosnya ini pulang kampung, teror yang dialami Abel semakin menjadi-jadi. Karena di kosan tersebut, Abel terbiasa tidur di atas jam 1 malam. Nah, pas jam 1, ada yang menggedor pintu kosnya. Jadi bukan ngetok, dia menggedor. Dan anehnya ini, gedorannya ini bukan seperti orang yang menagih hutang, yang brutal, tapi dengan gedoran yang punya ritme. Gini ritmenya. Nah, setelah berhenti agak lama, bunyi lagi gedorannya ini. Karena Abel ini dia selalu berpikir sebelum mengambil kesimpulan, dia berpikir bahwa itu ya tamu dia gitu kan. Tapi pas dia buka, ternyata nggak ada siapa-siapa di depan pintunya. Bahkan dia sambil berjalan mencari tamunya itu, ke kiri ke kanan kamarnya, dia juga nggak menemukannya. Tanpa berpikir panjang, Abel masuk ke kamarnya nih. Baru dia mau duduk, suara gedorannya itu ada lagi. Tapi dari arah pintu belakang menuju WC. Abel nih pikir lagi nih bahwa itu adalah angin kencang doang kan. Tapi kalau angin kencang, kenapa hanya pintu kamarnya saja yang berbunyi? Kamar-kamar yang lain nggak ada bunyinya. Nah, setelah gedoran kedua, muncul lagi nih suara gedoran yang ketiga. Tapi ini suaranya di samping kamarnya Abel, yaitu kamar keempat yang gudang itu. Bunyi lagi nih suaranya pakai ritme dep, dep. Abel ngira kalau itu adalah orang iseng. Sambil keluar, Abel ke pintu depan. Kesel dia kan, dia bilang, "Woi, jangan ganggu dong, saya mau tidur nih." Agak marah tuh Abel. Setelah itu, Abel pergi ke tempat tidur. Setelah ngomong itu, sudah nggak ada lagi suaranya. Terus Abel ini berpikir, kalau orang ganggu, kok dia bisa ya masuk ke kamar gudang? Bukannya kamar gudang itu dikunci sama bapak kos? Ah udahlah, mungkin dia bisa masuk lewat jendela kali. Jendelanya nggak dikunci paling. Akhirnya tidurlah kan si Abel. Singkat cerita, pada 2 malam berikutnya, kejadian yang sama terulang lagi. Suara gedoran dari arah pintu depan, kemudian pintu belakang, kemudian kamar gudang dengan ritme. Dan kejadian itu selalu terjadi pada saat jam 1 malam. Akhirnya Abel pikir nih, siapa juga ya jam 1 malam mau isengin orang lain. Akhirnya dengan berani, si Abel ini membuka pintu kamarnya dengan lebar. Udahlah beramat gua juga nggak bisa tidur. Mau maling mau siapa, gua peduli gua, kata Abel kan. Setelah Abel membuka pintu kamarnya, dia mencium bau bangkai yang menyengat dan dia berpikir mungkin itu bangkai tikus atau bangkai kucing, dia nggak tahu. Dan Abel ini mencarilah ke arah bau bangkai ini ke berbagai titik gitu kan.
Tapi yang anehnya itu bau bangkainya itu selalu berpindah-pindah. Dari yang awalnya baunya ini di depan kamar, pindah ke belakang kamar, kemudian ke arah kamar kosong, dan itu selalu berpindah-pindah. Akhirnya dengan merinding, Abel pun gak berani lagi untuk mencari bau bangkai tersebut. Dia pun menutup pintu depan, kemudian dia tidur lagi. Singkat cerita, pada 2 malam berikutnya, karena si Abel ini tahu setiap 2 malam dia digedor oleh sesuatu yang selalu terjadi jam 1 malam. Jadi dia itu nggak mengunci pintu dengan alasan kalau suara itu terdengar lagi, dia bisa dengan cepat membuka pintu depan. Dia bisa tahu siapa orang yang jahil itu. Ketika hampir jam 1 kurang beberapa menit, Abel ini sudah siap di pintu depan. Dan benar saja, pada jam 1 malam, suara gedoran itu kembali terjadi. Abel yang awalnya mau membuka pintu dan ingin mengetahui siapa yang ganggu, tiba-tiba dia nggak berani. Dia mengintip di celah-celah pintu, ternyata ada sosok yang memakai baju putih kotor dan menyundulkan kepalanya ke pintu, yaitu adalah pocong. Akhirnya dengan lemas, Abel mengunci pintunya lagi, dan dia nggak bisa tidur sampai besok pagi. Terpaksa besok dia izin ke tempat kerjanya karena semalaman nggak tidur. Di hari itu kan Abel pikir untuk mencari kosan yang baru, tapi dia juga berpikir bahwa di situ baru seminggu, sayang uangnya. Akhirnya dengan menguatkan diri lagi, dia mengurungkan niatnya untuk pindah kosan. Tapi setelah kejadian malam kemarin, yang awal terornya itu setiap 2 kali sehari, dan terornya ini terjadi lagi setiap hari. Makin parah ini kejadiannya. Pernah ada kejadian lain, Abel sore-sore mandi. Dan saat dia mandi, seperti ada yang berbisik di telinganya. Pergi, pergi. Yang awalnya Abel ingin mandi, dia nggak jadi mandi nih karena takut dan dia langsung pergi ke kamar. Makin lama, kejadian yang dialami Abel makin parah. Pernah suatu kejadian pada saat malam, Abel mendengar ada orang yang mandi. Kalau tetangganya mungkin, itu sepertinya nggak mungkin. Karena beberapa minggu Abel di sana, Abel nggak pernah ketemu dengan tetangganya. Jadi siapa yang mandi ya? Karena Abel ini orangnya kepoan, dia pun memberanikan diri ke WC belakang untuk mengecek siapa yang mandi tadi. Dia takut ada maling yang berpura-pura mandi atau orang-orang yang jahat. Dia pun berjalan sambil membawa kayu, dan pas dia deketin, benar saja kerannya itu menyala dan seperti suara orang mandi. Pas dia buka pintu, gayung itu jatuh. Abel pun udah tahu kalau itu bukan orang, pasti makhluk halus. Dia pun langsung pergi ke kamar kan. Nah, karena setiap jam 1 itu ada suara kepala pocong, dia itu berusaha untuk tidur. Nah, tapi pada saat itu, dia merasakan lagi di bolongan plafon itu ada yang memperhatikannya. Benar saja, saat dia memperhatikan ke atas, ada rambut panjang yang mengurai ke bawah. Tiba-tiba, rambut itu tertarik lagi ke atas. Setelah kejadian itu, barulah gangguan kepala pocong itu terjadi. Tapi Abel ini nggak bisa tidur lagi sampai besok pagi. Abel ini bingung, dia mau cerita ke siapa ya? Mau cerita ke bapak kos, tapi bapak kos nggak ada, lagi pulang kampung. Kadang sampai takutnya dia nggak mau pulang ke kosannya. Dia lebih baik pulang ke tempat danar. Dan suatu ketika, ada orang baru nih, namanya Yuda. Dia kerja di tempat Abel juga. Jadi dia ini nyari kos-kosan. Nah, Abel ini dia menawarkan untuk ngekos berdua. Akhirnya karyawan baru itu, si Yuda itu, dia mau untuk ngekos berdua bareng Abel. Setiap malam yang awalnya selalu ada kejadian, tapi selama 2 malam itu nggak ada kejadian horor. Nah, pada malam ketiganya, barulah si Yuda anak baru itu mengalami gangguan-gangguan gedoran seperti yang dialami oleh Abel. Kata Yuda, bang, itu ada tamu bang. Enggak, itu cuma angin kok. Tapi Abel nggak cerita kalau itu adalah sosok pocong. Ternyata Yuda juga merasakan hal-hal yang gak beres dari kosan itu. Setelah 2 malam
dia merasa teror oleh suara misterius itu, besoknya dia izin ke Abel untuk pindah kos. Jadi total dia menginap itu cuma 4 malam. 2 malam tanpa teror, 2 malam dengan adanya teror. Si Abel ini meyakinkan Yuda lagi supaya jangan pindah kos, karena di sini untuk mencari kosan itu susah. Tapi si Yuda tetap kekeh untuk mau pindah kosan, karena alasannya nggak nyaman sama si Abel, takutnya ngerepotin dan lain-lain. Ya namanya baru kenal, Abel pun mengiyakan aja apa maunya Yuda. Takutnya si Yuda ini risih, ditahan-tahan. Setelah itu ada lagi kejadian lain yang dialami oleh Abel. Itu kejadiannya maghrib. Nah saat dia mau sholat, seperti ada yang mengikutinya sholat dari belakang. Tapi pas selesai sholat nggak ada siapa-siapa di belakang. Karena kejadian teror ini makin parah, akhirnya Abel merasa badannya nggak nyaman dan merasa sakit-sakitan. Akhirnya dia pergi ke dokter, tapi pas diperiksa dokter, dia nggak ada sakit apa-apa. Badannya normal, nggak ada identifikasi penyakit apa gitu. Akhirnya Abel pasrah pulang ke kosan. Setelah beberapa lama, teror pintu selalu ada, dan teror-teror yang lain pun juga ada. Bahkan pernah kejadian yang aneh banget. Abel ketika dia mandi, selain mendengar bisikan aneh, dia juga mendengar suara seperti suara mengeram yang terdengar jelas di telinga Abel. Kayak suara. Dan itu suaranya di sawo yang sangat besar itu. Singkat cerita, bapak kosnya itu pulang. Abel menceritakan semua cerita yang dialaminya selama di kos. Bapak kos ini menjawab dengan nada kesal nih. Kamu ada telepon kan? Kenapa nggak telepon saya? Habis itu tuh Abel kena marah kan, bahwa bapaknya ini mengira Abel melakukan hal-hal pantangan selama ngekos. Bapaknya bilang lagi, kok bisa ya kamu nggak macam-macam tapi kamu kena teror-teror aneh ya? Setelah itu bapaknya ini kembali mengambil piring tanah liat dan membawa kembang-kembang banyak rupanya dan berkeliling di setiap sudut kamarnya Abel. Nah setelah ritual bapaknya ini bilang, pasti ada yang berbuat macam-macam di sini, tapi bukan kamu. Saya nggak menuduh kamu, pasti ada orang lain. Abel ini pikir bahwa yang pernah ke kamar dia itu sebelum kejadian ini hanya temannya aja, yaitu si Danar. Besoknya pas kerja Abel nanya ke Danar, kamu ngapain Nar? Pas awal-awal ke kosanku, kata bapak kosku ada berbuat aneh-aneh. Setelah si Abel ini memaksa Danar ngaku, akhirnya Danar bilang kalau waktu dia sebelum datang ke kosannya itu dia sudah minum, dan minumannya itu tanpa pengetahuan Abel berada di tasnya. Saat dia nginap, ya minuman itu dibawa ke kosnya. Akhirnya Abel bilang ke bapak kosnya bahwa itu adalah ulah temannya. Nah, itulah alasan saya melarang kamu melakukan pantangan itu. Saya membawa bunga-bunga itu untuk melindungi kamu dan kamar kamu dari sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya Abel pergi lagi ke Burjo awal dia mencari kosan, dan dia bercerita ke abang kosnya itu semua kejadian yang dialami oleh Abel. Akhirnya abang Burjo itu bercerita bahwa sebelum ditempati ada kejadian 2 pasangan bunuh diri di sebelah kamar Abel, yaitu kamar gudang itu. Nah yang bikin uniknya nih, biasanya kalau ada kejadian bunuh diri itu ada kejadian horor yang dikaitkan dengan orang bunuh diri tersebut. Tapi penampakan yang dialami oleh Abel ini ternyata bukan dari pasangan bunuh diri ini, melainkan makhluk dari luar yang gak suka kalau ada yang melakukan sesuatu yang terlarang di kos tersebut. Sebenarnya sebelum kejadian bunuh diri pun, kejadian itu selalu terjadi jika ada yang melanggar pantangan di kos tersebut. Dan 2 pasangan bunuh diri ini, mereka bunuh diri karena melakukan hubungan yang tidak sah di kamar tersebut dan didapati sudah tidak bernyawa. Para warga sebenarnya nggak yakin juga kalau mereka itu bunuh diri. Masa bunuh diri bareng? Seperti nggak mungkin aja. Singkat cerita, habislah masa kosan Abel 1 bulan di sana, dan dia pindah lagi ke kosan yang lama. Gak apa-apa jauh, boros bensin, yang penting nyaman dia untuk tinggal. Nah gitulah ceritanya teman-teman, dari cerita pengalaman si Abel ini.
Buat teman-teman yang suka dengan cerita ini, saya minta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video berikutnya.